Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu rumah di Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang, porak-poranda disapu angin puting beliung. Puluhan anggota DPRD Sumbar bolos hingga puncak musim hujan di Sumatera Barat. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sejumlah polisi Rabu malam mendatangi salah satu hotel di kawasan Padang Barat, pusat Kota Padang. Polisi menangkap seorang laki-laki berinisial DM yang diduga berprofesi sebagai muncikari. Setelah itu, polisi yang berpakaian sipil langsung menuju kamar bernomor 2006 di hotel tersebut. Hasil interogasi sementara diketahui jika gadis yang dijual DM berada di salah satu kamar di hotel yang sama. Polisi kemudian menggerebek kamar yang dimaksud dan menemukan YS sedang menunggu pelanggannya. Di kamar itu, petugas menyita uang tunai, alat kontrasepsi, dan telepon seluler yang berisi percakapan media sosial. Bukti yang terakhir ini tak bisa dibantah YS dan mengakui jika dirinya menjajakan diri melalui salah satu aplikasi di media sosial. Saat diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang, DM mengaku jika dirinya menjajakan YS di salah satu aplikasi media sosial seharga Rp500.000 untuk sekali kencan. Setiap transaksi yang diterima YS, sang muncikari mendapat imbalan Rp100.000. Dalam sehari, YS bisa mengantongi uang hingga Rp500.000. Polisi menangkap YS berdasarkan laporan warga yang resah dengan maraknya prostitusi di berbagai hotel di Kota Padang. YS dan DM dijerat polisi dengan pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Laporan dari masyarakat bahwa adanya praktek mucikari di salah satu hotel Kota Padang. Jadi berdasarkan laporan tersebut, tim Kelewang menuju ke tempat lokasi dan didapati di sana adanya transaksi mucikari tersebut dengan transaksinya melalui aplikasi WhatsApp. Yang korban setelah dapat yang untuk pelanggannya nanti baru memberikan sebuah tip untuk mucikarinya tersebut. Selasa lalu, polisi juga menangkap seorang muncikari di daerah Padang Selatan, Kota Padang. Pelaku tega menjual pacarnya sendiri yang hamil 6 bulan. Penangkapan ini menjadi bukti jika praktik prostitusi marak terjadi di Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak Rabu siang di Kabupaten Solok mengakibatkan longsor. 3 rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, rusak berat dihantam material longsor. Salah satunya milik Syamsur Azwar, warga Jorong Lubuk Selasi ini. Tebing bukit yang ada di belakang rumah korban longsor dan menghantam dinding kamar. Akibatnya, dinding jebol sehingga material tanah masuk ke dalam rumah. Sejumlah barang rusak akibat tertimpa reruntuhan tembok bercampur tanah. Beruntung pada saat kejadian, korban bersama istri dan 2 anaknya sedang berada di kamar lain, sehingga mereka sekeluarga terhindar dari maut. Menurut korban, longsor terjadi pada Rabu petang saat daerah itu diguyur hujan lebat disertai angin kencang sejak pagi. Sore kemarin, situasi cuaca cukup ekstrim, hujan disertai angin yang kencang. Derasnya hujan juga membuat tanah longsoran di belakang itu longsor. Alhamdulillah kami sekeluarga 4 istri dan anak-anak 4 jiwa itu selamat dari kondisi yang ada. Dari data Nagari setempat, longsor juga menimpa 2 rumah lainnya. Salah seorang pemilik rumah terpaksa menumpang di rumah sanak famili terdekat karena rumah mereka tidak bisa ditempati. Ada 3, yang 2 itu rumah Pak Wali sendiri kan, Pak Syamsur Azwar.
Yang kedua itu ada rumah Pusdina yang juga keadaannya sudah parah yang tidak bisa diselamatkan lagi yang ada di dalam rumah. Dan satu lagi itu rumah Pak Ifkar juga terdapat longsor tapi masih masih berdiri namun tidak bisa dipergunakan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintahan Nagari Batangbarus memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Di tengah guyuran hujan deras, sejumlah polisi membantu menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah ini. Rumah yang terletak di Kelurahan Dadok, Tunggul Hitam, pinggiran Kota Padang ini baru saja diporak-porandakan angin puting beliung. Bahkan karena kuatnya angin, dinding dapurnya pun runtuh. Menurutnya, musibah ini terjadi akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi sejak Rabu pagi. Namun, menjelang siang, tiba-tiba datang angin puting beliung. Dalam sekejap, pusaran angin memporak-porandakan atap seng dan perabotan rumahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa, karena kelima anaknya sedang berada di sekolah. 5 orang. 5 orang. Udah berkeluarga? Belum. Belum keluarga. Masih sekolah berarti Ibu ya? Sekolah, iya. Ibu sendiri pekerjaannya sehari-hari? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Suami Ibu? Baru meninggal. Belum meninggal Ibu ya? Setelah rumah dirapikan, polisi memberikan bantuan 2 kodi atap seng, telur, mie instan, beras dan minyak goreng untuk meringankan beban keluarga kurang mampu ini. Puting beliung mengakibatkan rumah ibu kita ini semua atapnya diterbangkan oleh angin. Yang mana rumah beliau ini memang sedang dalam pembangunan karena pada saat pembangunan rumah suami beliau meninggal dunia. Semenjak suami meninggal dunia, pembangunan rumah tidak bisa dilanjutkan karena ekonomi. Korban puting beliung berharap bantuan perbaikan agar rumahnya bisa kembali ditempati. Sebab janda dengan tanggungan 5 anak ini hanya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka sekeluarga. Robiham melaporkan dari Padang. Daerah Dadok Tunggul Hitam di Kelurahan Bungopasang, pinggiran Kota Padang, awal minggu ini kembali direndam banjir setinggi hingga 2 meter. Puluhan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beberapa di antaranya dievakuasi dengan perahu karet. Banjir yang terjadi di daerah ini merupakan rutinitas setiap tahun dan telah berlangsung sejak 20 tahun lalu. Namun pada tahun ini, daerah Dadok telah direndam banjir 4 kali. Penyebabnya, saluran pembuangannya tak berfungsi dengan optimal. Jika hujan deras dengan durasi lebih dari 1 jam, maka puluhan rumah di daerah ini dipastikan tergenang air. Puluhan anggota DPRD Sumatera Barat tak menghadiri sidang paripurna. Data dari Sekretariat DPRD, 40 orang dari 65 anggota tak menghadiri sidang yang mendengarkan tanggapan Gubernur Sumatera Barat terkait rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Beberapa anggota DPRD yang hadir mendesak pimpinan sidang untuk menghukum rekannya yang bolos. Mereka geram karena saat membahas peraturan daerah yang diusulkan DPRD sendiri justru tak dihadiri oleh mayoritas wakil rakyat tersebut. Anggota yang lain juga mengusulkan ketua mengumumkan secara terbuka nama-nama anggota DPRD yang bolos tersebut. Dalam tata tertib DPRD, anggota yang bolos 6 kali berturut-turut bisa diberhentikan melalui mekanisme pergantian antar waktu. Ribuan warga Padang Panjang menerima bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM yang bersumber dari APBD setempat. Setiap warga yang terdaftar akan memperoleh uang Rp450.000. Hebatnya, warga tetap menerima bantuan, meski mereka telah menerima bantuan serupa beberapa waktu lalu.
Padang Panjang merupakan kota pertama dan satu-satunya di Sumatera Barat yang memberikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBD. Hal ini bisa dilakukan karena kota yang berpenduduk sekitar 60.000 jiwa ini memperoleh dana insentif daerah dari pemerintah pusat sebesar 8,9 miliar rupiah. Selain warga miskin, pengemudi ojek juga memperoleh dana bantuan sebesar Rp750.000. Sedangkan pengusaha angkutan kota peroleh Rp1.000.000. Pemerintah setempat juga membagikan bibit cabai bagi 2.000 warganya, serta bantuan peralatan bagi pelaku UMKM. Menuju ke LKM. Seorang warga Lubuk Ulang Aling di Solok Selatan ditemukan tewas oleh tim SAR setelah perahu yang ditumpanginya terbalik. Peristiwa itu terjadi saat korban dan 9 warga lainnya hendak kembali ke kampungnya usai menghadiri pesta pernikahan kerabat. Naas perahu mereka menabrak kayu hingga terbalik. 9 orang berhasil menyelamatkan diri dan korban diseret arus Sungai Batanghari. Desa Lubuk Ulang Aling merupakan desa terpencil di Kabupaten Solok Selatan yang terletak di hulu Sungai Batanghari. Bagi warga di daerah ini, perahu merupakan satu-satunya sarana transportasi karena ketiadaan jalan raya. Hingga akhir tahun ini, Sumatera Barat akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini juga terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Menurut BMKG Minangkabau, di Sumatera Barat, bulan ini dan Desember mendatang merupakan puncak musim hujan. Daerah di pesisir barat Pulau Sumatera seperti pesisir selatan, Padang, Pariaman, dan Pasaman Barat akan diguyur dengan curah hujan lebih dari 500 mm. Warga diimbau untuk waspada karena kondisi ini akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.